Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah penderitaan Kristus. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah Kristus. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah kebangkitan Kristus. Cepat, hampir gelap. Dia berkata, kami berkali-kali bahwa hal ini akan terjadi. Tetapi, aku tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Seperti dia ingin mati dengan cara ini. Dia bahkan sudah tahu waktunya. Dia mengulang hal ini kepada kami tadi malam. Kita tidak punya balsem untuk mayatnya. Kita akan kembali sesudah hari Sabat. Sabat ini akan berlangsung 3 hari. Tidak ada pilihan lain. Masuk dari sini. Hati-hati waktu turun. Para imam kembali ke Pilatus. Tuan, kami ingat si penipu yang kau salib itu berkata, setelah 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Karena itu perintahkanlah supaya kuburan itu dijaga sampai hari ketiga, supaya murid-muridnya tidak datang mencili mayatnya dan berkata bahwa dia sudah bangkit. Aku akan mengirimkan para prajurit. Amankan seaman mungkin. Jangan sampai ada orang yang merusak segel ini. Pasti tidak seorang pun bisa masuk. Jangan khawatir, tak seorang pun bisa mencuri mayat ini. Betul, Pak. 3 hari setelah penguburan Yesus. Ini pertama kali kita menjaga orang mati. Matahari akan segera terbit dan kita akan bebas tugas. Siang akan segera datang. Ayo cepat. Ini sudah hari ketiga. Sayangnya kita harus menunggu 3 hari. Wah, ada gempa lagi. Aduh. Gempa ini sangat dahsyat. Dengarkan teriakan orang-orang itu. Pasti ada yang terluka. Apa ini? Aduh. Itu dewa. Dia menggeser batu itu. Dia akan membunuh kita. Kasihanilah aku. Jangan tinggalkan aku. Ini tidak mungkin. Lari, selamatkan dirimu. Batu di kubur itu begitu besar. Bagaimana kita bisa menggesernya? Aku tidak tahu. Tetapi mayat itu telah 3 hari di sana. Pasti sudah berbau. Mereka tidak tahu para prajurit menjaga kuburan itu. Beberapa menit kemudian, seseorang sudah menggeser batu itu. Mayatnya sudah hilang, kuburannya kosong. Hei, siapa kamu? Di mana mayat Yesus? Lihat, kain kafannya ada di sana. Jangan heran, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalib itu. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dia katakan. Lihatlah tempat di mana dia dibaringkan. Pergilah, beritahulah murid-muridnya. Yesus akan menemui mereka di Galilea. Yesus hidup lagi. Dia telah bangkit dari kematian seperti Lazarus. Mengagumkan. Mereka adalah malaikat. Cepat, kita harus pergi dan memberitahu murid-muridnya. Yesus hidup. Yesus hidup lagi. Kami barusan dari kuburan. Yesus tidak ada. Tapi ada malaikat-malaikat di sana. Kami ingat, Yesus pernah berkata bahwa akan bangkit pada hari ketiga. Malaikat berkata bahwa Yesus akan menemui kalian di Galilea. Mau kemana, Petrus? Aku akan ke kuburan. Yohanes menyusul dan mendahului Petrus. Yohanes, tunggu. Aku tidak bisa lari secepat kamu. Wah, kosong. Apa artinya ini? Yohanes. Kain kafannya terlipat di situ sepertinya Yesus sudah bangkit dan pergi. Ini tidak mungkin. Di mana malaikat-malaikat itu? Wanita-wanita itu pasti berhayal. Apakah kamu melihat seseorang berpakaian putih? Tidak ada seorang pun, tidak satu pun malaikat di sana, dan mayatnya tidak ada.
Hai perempuan, mengapa kamu menangis? Sebab mereka telah mengambil Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Maria! Guru! Maria, jangan menyentuh aku, sebab aku belum menemui Bapakku. Pergilah kepada murid-muridku dan beritahukan apa yang sudah kamu lihat, dan aku akan menemui mereka di Galilea. Baiklah, Tuhanku. Murid-muridnya tidak percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Petrus dan Yohanes tidak menemukan apa-apa di kuburan itu, jadi aku kira mayatnya sudah dicuri. Sebaiknya wanita-wanita itu berhenti membicarakan hal itu karena meresahkan banyak orang. Kami akan kembali ke Emmaus, tidak ada apa-apa lagi di sini. Ini hari ketiga. Mengapa Yesus membiarkan mereka membunuhnya kalau dia ingin menjadi raja? Ya, dan kalau dia ingin menjadi raja, dia tidak akan melakukan hal ini diam-diam, kan? Boleh aku berjalan bersama kalian? Ya, hari ini sangat baik untuk jalan kaki. Waduh, kau membuatku takut. Dari mana kau? Tampaknya kalian sedih. Apa yang sedang kalian percakapkan? Tidakkah kamu dengar apa yang telah terjadi tentang Yesus dari Nazaret? Dulu kami harap dia adalah Mesias, tapi dia disalib. Tadi pagi, beberapa wanita pergi ke kuburannya dan mayatnya sudah hilang. Mereka mengaku telah melihat malaikat yang berkata, dia hidup lagi. Kemudian dua muridnya berlari ke kuburan itu, tetapi tidak melihat baik Yesus maupun malaikat, dan mayatnya tidak ada. Kalian lamban untuk percaya hal-hal tentang Kristus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan ditulis dalam kitab suci. Bukankah kitab suci berbunyi, Yesus akan menderita hal-hal ini sebelum dia mendirikan kerajaannya? Yesus ini, orang Nazaret yang disalib, mengaku sebagai Kristus setara dengan Tuhan bara, bukan? Yesaya menubuatkan Kristus akan disebut Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Bukankah Yesus berkata bahwa kalau kamu telah melihat dia, kamu telah melihat Bapa? Pernyataannya dibuktikan dalam kitab suci. Yesaya juga bernubuat Kristus akan datang ketika tidak ada orang Israel yang memerintah baik, di Israel maupun di Yehuda seperti sekarang ini. Dia melanjutkan dengan nubuatnya bahwa Kristus akan dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan. Menurut Nabi Mika, dia akan lahir di Betlehem, Yehuda. Banyak nubuat memberitahu kita bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Yusuf dan Maria keduanya adalah keturunan. Nabi itu berkata, Kristus akan membuka mata orang buta dan membebaskan orang yang ditahan, dan akan menjadi gembala Israel dan datang ke Sion sebagai penebus. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan di episode selanjutnya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.